Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan duduk, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Tadi katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Ada apa ya yang saya bantu? Alhamdulillah, Bu, hari ini saya sedang sehat. Iya, Bu, ini saya sedang memiliki sedikit masalah. Jika tidak keberatan, saya mau cerita pada Ibu. Oh, begitu. Kebetulan saya sekarang sedang ada waktu. Jika mau Ibu bercerita, silakan saja. Baik, begini, Bu, saya punya permasalahan sedikit. Tadi malam ada salah satu orang murid saya menelpon, katanya, dia itu ada yang meneror, di mana dia diminta untuk menerima teleponnya, kalau misalnya tidak, maka dia akan mengirimkan foto-foto, apa namanya, tidak sopannya kepada teman-teman dia. Nah, kemudian dianya tidak mau sebenarnya, tidak mau menerima telepon. Terus, dia lihat juga di Facebook-nya ternyata di-hack, dia yang memegang jadi dia yang memegang Facebook-nya itu. Makanya dia menelpon ke saya itu karena dia takut fotonya itu disebarkan pada teman-temannya dan teman-temannya itu menyangka bahwa dia yang melakukan foto tersebut. Nah, ternyata memang ada salah satu temannya itu yang sudah dikirim fotonya itu, dia sudah tahu. Nah, ternyata hari ini saya cek ke kelas untuk berbicara secara langsung, anaknya itu tidak sekolah. Kata teman-temannya sakit, kemudian saya berusaha untuk, menelpon, HP-nya juga tidak aktif. Begitu Bu permasalahan yang saya miliki sekarang. Oh, begitu ya permasalahannya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah pertemuan yang kita lakukan ini? Setelah saya bertemu dengan Ibu membicarakan masalah ini, saya berharap saya akan menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya supaya anak ini merasa aman dari orang yang meneror, kemudian tentunya menemukan orang yang meneror tersebut, dan anak pun tidak merasa takut dan malu untuk masuk sekolah karena, tadi dia takut fotonya itu dikirim atau disebar pada teman-temannya. Oh, begitu ya. Dengan bercerita, Ibu berharap mendapatkan solusi yang terbaik ya untuk Iya, permasalahan yang Ibu hadapi. betul betul. Nah, sekarang kira-kira menurut pandangan Ibu, penyebab dia tidak masuk sekolah kenapa ya? Nah, saya kira ada kemungkinan karena tadi fotonya sudah disebarkan pada salah satu temannya, maka dia merasa, malu atau takut dituduh oleh teman-temannya bahwa itu memang foto asli dia. Saya kira seperti Oh, itu. iya. Menurut pemikiran Ibu, anak tersebut tidak mau sekolah karena takut dituduh sama teman-temannya Betul betul. bahwa dia sudah berfoto tidak pantas atau Iya, tidak senonoh. betul betul betul. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan mencoba menelpon lagi, HP-nya, siapa tahu HP-nya itu sudah aktif. Kemudian jika memang masih tidak aktif, kemungkinan saya akan menunggu sampai hari besok, apakah dia sekolah atau tidak. Ada lagi yang akan Ibu lakukan? Semalam saya sempat meminta nomor telepon ya orang yang, apa namanya, yang menerornya. Nah, kemudian saya akan mencari tahu sekarang siapa kira-kira pemiliknya pemilik, nomor tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu. Mhm mhm. Bagaimana rencana Ibu untuk mencari informasi tentang pemilik nomor tersebut? Rencananya saya akan membagikan kepada rekan-rekan guru, siapa tahu mereka, mengenal nomor tersebut atau setidaknya bisa mencoba menghubunginya dengan nomor yang lain. Kemudian saya juga akan membagikan kepada anak-anak nomor tersebut supaya, mereka juga melacaknya, siapa kira-kira pemiliknya itu. Ada tidak ya hambatan yang Ibu temui dalam menjalankan rencana ini? Hambatan yang sekarang yang temui pertama, anaknya itu tidak sekolah. Jadi tidak bisa, berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, siswa yang lainnya pun teman-temannya juga tidak membawa HP, jadi tidak bisa langsung melacaknya. Mhm. Apa komitmen Ibu terhadap rencana dari kasus tersebut? Yang pertama saya akan terus membantu untuk mencari siapa kira-kira peneror ini apalagi kalau misalnya dia masih terus meneror, murid saya. Kemudian saya juga akan meminta, murid saya itu untuk tidak membuka atau menerima chat yang dia kirimkan. Dan saya juga akan memberitahukan kepada teman-temannya lebih jelas lagi bahwa apabila ada yang mengirim foto yang tidak
jelas atau tidak pantas tentang dia itu bukan miliknya, tetapi hasil editan. Dan saya juga akan meyakinkan kepada murid keseluruhan bahwa, mereka itu agar jangan berhubungan atau apa ya, ya sengaja berhubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal karena, bisa berdampak yang lain. Mhm. Iya, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana tersebut? Untuk, menghubunginya sepertinya setelah pembicaraan ini selesai, saya akan mencoba, menelpon, lagi HP-nya siapa tahu dia sudah aktif. Kemudian, apabila masih tadi dan untuk menanyakan ya, apakah terornya masih berlangsung atau tidak, dan apabila masih meneror, kemungkinan tadi rencana yang kedua yaitu saya berkomitmen untuk mencari, melacak siapa pemiliknya dengan bantuan anak-anak atau murid-murid yang lain dan rekan-rekan saya. Ada nggak seseorang yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Ada, itu beberapa rekan saya kan mereka sudah siap untuk membantu dan, tentunya, tadi teman-teman satu kelasnya. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan rencana yang Ibu jalankan seperti apa? Rencana saya dikatakan berhasil yang pertama apabila, rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lain mengerti kondisi anak yang diteror. Sehingga mereka apabila kemungkinan terburuk tadi foto-fotonya disebar, mereka sudah tahu bahwa itu adalah foto editan. Kemudian menemukan peneror sehingga dia tidak melakukan teror lagi kepada orang lain. Dan, berikutnya keberhasilan saya apabila anak yang diteror itu mau sekolah seperti biasa, merasa aman, merasa nyaman, tanpa, Mhm, dipandang, apa namanya, melakukan hal yang aneh begitu. ya. Komitmen apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Saya akan menelepon murid saya, tadi menanyakan apakah terornya masih berlangsung atau tidak. Kemudian tadi saya akan memberikan, penerangan lagi kepada anak-anak bahwa ini adalah, teror dan bukan foto asli, kalaupun itu disebarkan, kemudian tadi melacak bersama rekan-rekan guru yang lain, melacak nomor dengan murid-murid yang lainnya supaya, orang yang meneror ini itu bisa ketahuan, kemudian kita bisa, meminta dia untuk tidak melakukan peneroran lagi. Luar biasa, Ibu. Kalau saya simpulkan dari awal pembicaraan kita ada beberapa langkah yang akan Ibu laksanakan. Pertama, akan Ya, menelpon murid Ibu hari ini karena betul dia tidak masuk sekolah untuk bertanya tentang teror tersebut masih berlangsung atau tidak. betul. Yang kedua, akan memberikan keterangan pada murid yang lain tentang kondisi peneroran ini. Yang ketiga, akan melacak bersama-sama dengan rekan guru dan murid yang lainnya untuk mengetahui pemilik nomor HP tersebut. Betul. Dan yang keempat, memberikan keyakinan pada murid yang lain agar tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Ya, betul. Ya, nah sekarang kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai sekarang ini? Alhamdulillah, dari pembicaraan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya, kemudian pembicaraan ini memang sangat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikannya, permasalahan yang saya hadapi. Ya, terima kasih juga Bu. Nanti setelah Ibu menjalankan rencana yang tadi Ibu utarakan, saya tunggu kabar berikutnya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga sudah mau mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi. Saya, itu dulu ya Bu, pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Ada apa Ibu? Saya lihat Ibu sedang memikirkan sesuatu. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya sedang memiliki sedikit masalah. Jika Ibu punya waktu, saya mau bercerita. Oh begitu, kebetulan, waktu ini saya sedang kosong Bu, mengajar, jadi saya ada waktu. Silahkan jika Ibu mau berbicara atau mau bercerita. Ini Bu, pada hari Senin pas waktu istirahat semua anak-anak tuh kan pada main-main ya. Ya, Dan sampai kejadian ada anak yang menjahili temannya.
mhm. Sepatunya disembunyikan dan anak tersebut sampai pulang ke rumah tidak memakai sepatu. Hari Selasa sampai hari sekarang, anak Ya. tersebut tidak masuk sekolah. Dan saya tanya ke teman-temannya, katanya tidak mau sekolah karena tidak punya sepatu lagi. Oh, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap dengan bercerita pada ibu, saya akan menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya supaya anak tersebut masuk sekolah lagi seperti biasanya. Oh, begitu ya. Dengan bercerita ini berharap Ibu mendapatkan solusi terbaik sekarang. Kira-kira menurut pandangan Ibu, kenapa anak tersebut tidak sekolah? Saya sudah bertanya pada teman-temannya, katanya dia tidak mau sekolah karena tidak punya sepatu lagi, Oh, iya. Bu. Jadi, Satu-satunya gitu. mmm, hasil penelusuran Ibu itu tetap ya anak tersebut tidak mau sekolah karena sepatunya tidak ditemukan dan dia mungkin hanya punya satu Ya, sepatu ya, Bu, ya? Nah, ya. sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan pergi ke rumah anak tersebut untuk menemui orang tuanya. Kemudian saya akan menanyakan alasan sebenarnya kenapa dia sudah berapa hari tidak masuk sekolah. Nah, kemudian apabila Ibu sudah mendapatkan alasannya nih, kenapa dia tidak mau sekolah, apa yang akan Ibu Mhm. lakukan selanjutnya? Jika alasannya tidak punya sepatu lagi, maka Mmm, besok paginya saya dengan anak-anak yang lainnya akan mencari lagi sepatu Naila yang ada di sekolah ya. Dan mhm. jika masih tidak ditemukan, maka saya akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai penggantian sepatu yang hilang di sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu ada tidak hambatan Ibu temui dalam menjalankan rencana ini? Sepertinya hambatannya ada yang saya miliki itu jika harus mengganti sepatunya itu Ya? tentunya berhubungan dengan keuangan ya, Oh Bu, iya, dengan untuk keuangan ya, Bu, ya? membelinya. Iya, Mhm mhm. mhm. Kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana tersebut? Tadi yang saya Iya, bicarakan. sepertinya hari ini sepulang dari sekolah saya Mhm. akan langsung menemui orang tuanya. Ada nggak kira-kira orang yang bisa membantu Ibu dalam rencana ini? Ada kedua teman siswa yang Mhm. bisa menunjukkan lokasi rumah Naila itu. Oh, ya, ada anak Mhm. jadi Ibu datang ke situ bersama 2 anak yang, Iya, berdekatan dengan rumahnya ya, atau tahu mhm, lokasinya. Menurut mhm. Ibu, ukuran keberhasilan rencana Ibu yang dijalankan itu seperti apa? Rencana saya yang dikatakan berhasil apabila Naila mau masuk sekolah lagi seperti biasanya jika anak-anak yang lain tidak lagi menjahili teman-temannya dan anak yang jahil itu mau meminta maaf kepada Naila. Baik, salah satunya itu jika Naila mau sekolah lagi ya, Bu, ya. Nah, sekarang Mhm. komitmen apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Pertama, saya akan menemui orang tua dan Mmm, Naila di rumahnya, mhm, kemudian meminta Naila untuk masuk sekolah seperti biasanya. mmm, Jika alasannya tidak memiliki sepatu, maka saya akan mengusahakannya dengan meminta bantuan kepala sekolah dan mhm, untuk teman-temannya yang jahil akan meminta mereka untuk mengakui kesalahannya, ya. meminta maaf, dan memperbaiki sikap yang sesuai dengan keyakinan kelas yang kami buat. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu akan mengembalikan, anak-anak yang jaya tersebut kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati ya, Bu, ya. Nah, kalau Ya, saya simpulkan pembicaraan kita ini, dari awal sampai sekarang ada beberapa langkah yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, Ibu akan menemui orang tua, anak tersebut dengan anaknya di rumah dan menanyakan alasan kenapa dia sudah berapa hari tidak sekolah. Yang kedua, jika ya, alasannya sepatu yang hilang, maka, Ibu akan mencari lagi dengan bantuan anak-anak yang lainnya. mhm, Siapa tahu sepatu tersebut, bisa temukan ya. bisa Kemudian yang ditemukan. ketiga, Mhm, jika sepatunya ditemukan, maka ibu akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menggantinya. Nah, iya, itu kan ya. Nah, iya. sekarang kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita saya mendapatkan Mmm. solusi
atas permasalahan yang saya hadapi. Terima Ya. kasih ya Ibu, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat bagi saya. Iya, alhamdulillah Bu, baik sama-sama. Nanti, setelah Ibu menjalankan rencana yang tadi Ibu utarakan, saya tunggu hasilnya ya Bu, apakah anak tersebut mau sekolah lagi atau tidak, ataukah apa benar, dia itu tidak sekolah karena sepatunya atau sepatunya ditemukan atau diganti. Kemudian bagaimana perkembangan sikap-sikap temannya, nanti harus diingatkan kembali dengan kenaikan kelas, apakah masih menjadi atau sudah bersikap baik. Saya tunggu kabar berikutnya ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ya. Eh, Makasih. sama-sama Ibu. Iya, Ya, assalamualaikum. Saya pamit ya Bu. waalaikumsalam. Iya, silahkan.